Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 dan 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sabran Zaluhu, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 dan 3 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 5252116429. Insya Allah pada hari ini saya akan mengajar di kelas 8 Hasan Al-Basri SMP SIT Imam Syafi'i Nongsa Batam dengan materi sholat dan keutamaannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Gimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Alhamdulillah. Anda semuanya yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang kita pelajari hari ini adalah merupakan nantinya ilmu yang bermanfaat. Dan kepada Anda semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anda semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menyemangati kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan juga untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, alangkah baiknya mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, dalam hal ini siapa yang akan memimpin kita? Saya Ustaz. Oke, Alangkah Kois, Pak Tafadhol, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Anda semuanya masih semangat? Masih. Ya,
Muhammad Haikal Al-Fikri, Muhammad Yusuf. Oke, Anda semuanya coba lihat dulu yang kebersihan di sampingnya, yang samping mejanya, kemudian kursinya. Coba lihat kebersihannya. Kalau masih ada sampah di bawah kolong meja dan kursinya, silakan diambil. Nah, kemudian lihat sekelilingnya kerapian baju dan celananya. Sudah lengkap semua? Alhamdulillah. Dan dia lebih semangat dalam menuntut ilmu. Anda semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, satu motivasi untuk kita di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu motivasi dari hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Apa itu hadisnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu itu, ya, kita belajar itu hukumnya wajib. Kata para ulama, ya, yang wajibnya kita menuntut ilmu dalam hadis ini adalah ilmu agama. Nah, pada saat yang berbahagia ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Paham semuanya? Kita semangat? Alhamdulillah. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sholat dan keutamaannya. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dan kita mengetahui tentang sholat dan keutamaannya. Nah, di sini bisa dilihat ada semuanya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita tentang mengetahui sholat dan keutamaannya adalah, ya, Anda semuanya mampu menjelaskan apa sih pengertian sholat dan keutamaannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda semuanya mampu menerapkan rukun-rukun sholat dan tata caranya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga Anda semuanya, yang ketiga, tujuan kita mempelajari tentang sholat dan keutamaannya, yaitu agar Anda semuanya mampu menganalisis konsekuensi dari hukum meninggalkan sholat. Nah, ini tiga tujuan pembelajaran kita, ya, mempelajari sholat dan keutamaannya. Nah, untuk lebih semangat lagi, ya, agar daya kritis kita, ya, keluar. Nah, insya Allah pada kesempatan ini juga ada pertanyaan untuk Anda semuanya, ya. Akan ada pertanyaan, ya, agar, ya, menumbuhkan daya kritis kita, ya, daya kita berpikir. Apa itu? Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat secara bahasa maupun secara istilah? Oke, Ananda, siapa Ananda? Radiza, silakan berdiri Ananda. Yang dimaksud dengan sholat secara bahasa adalah doa, dan maupun istilah adalah segala perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sudah jelas ya? Silakan Anda. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sholat secara bahasa maupun secara istilah? Sholat adalah secara bahasa adalah doa, kemudian secara istilah adalah semua perbuatan perkara tertentu yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Alhamdulillah. Terima kasih Anda. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebagai seorang muslim, mengapa penting bagi kita mengetahui keutamaan dan hukum meninggalkan sholat? Siapa yang bisa? Ada? Oh, tafadhol, Anda tolak, silakan. Keutamaannya kita bisa masuk surga dan mendapatkan pahala dan doa. Meninggalkannya kita mendapatkan dosa dan bisa masuk neraka. Oke, bagus, masya Allah, silakan dulu. Ya, kenapa penting bagi kita mengetahui keutamaan sholat? Ya, dengan kita mengetahui keutamaan sholat, kita juga nanti bisa mendapatkan pahala istiqomah dalam mengerjakan sholat. Jadi kalau kita istiqomah dalam menjalankan, ya, istiqomah kita dalam melaksanakan sholat, dan jalannya adalah surga, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita meninggalkan sholat,
ya, maka otomatis ganjarannya adalah neraka atau kita mendapatkan dosa. Jadi kita harus mengetahui hukum meninggalkan sholat agar kita tidak terjerumus dalam dosa ataupun nanti bisa dikatakan ya bisa termasuk daripada orang yang kafir ataupun orang fasik. Oke, anak-anak semuanya yang bisa mendengarkan, sebelum kita masuk ke topik inti dari pembelajaran kita, mari kita dulu sama-sama melihat video tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Lima waktu. Sholat lima waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan sholat lima waktu. Pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Yang kedua, salat lima waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mati dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Oke, anak-anak semuanya yang Ustaz banggakan, alhamdulillah dari kita sudah menonton video tentang sholat dan keutamaannya. Ada yang Ustaz mau tanya dulu nih. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita ini, apa hubungan antara pembelajaran kita ini yaitu sholat dan keutamanya dengan materi sebelumnya itu tentang wudu? Ada yang tahu? Apa? Oke, ya. Ya, wudu itu termasuk daripada syarat-syarat sholat. Jadi sangat erat kaitannya antara sholat dan keutamanya dengan wudu, materi wudu. Kenapa? Wudu itu bagian daripada syarat-syarat sholat. Nah, sekarang coba lihat di layar kita sudah ada materi tentang sholat dan keutamaannya. Yang pertama adalah tentang pengertian sholat. Nah, tadi sudah ada yang jawab ya, ada Reza. Coba kita lihat sama-sama apa sih itu sholat, pengertian sholat. Nah, adapun pengertian sholat, ya, secara bahasa adalah berdoa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian daripada sholat. Selanjutnya, apa sih keutamaan sholat? Keutamaan sholat bisa dilihat. Yang pertama, mencegah dari perbuatan munkar dan keji. Nah, ini mencegah kita dari perbuatan munkar dan keji. Kemudian membersihkan dosa. Nah, membersihkan dosa kita. Ya, keutamaan daripada sholat. Kemudian menjadi cahaya bagi pelakunya. Masya Allah. Sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok yang lebih menarik pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Nah, sekarang kita buat kelompok dulu ya. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah membagikan kelompok masing-masing. Nah, kita ada 4 kelompok ya. Insyaallah Ustaz akan bagikan tugas kelompoknya, tugas diskusi kelompoknya. Nah, silakan dikerjakan ya. Coba dilihat tugas diskusi kelompoknya di halaman ke-7. Di situ ada ya 4 pertanyaan ada. Dan kita harus diskusi masalah yang muncul dalam bab ini, dalam materi sholat dan keutamanya. Silakan diskusikan bagaimana sih pemecahan masalah. Ada pertanyaan? Silakan. Ditulis, sudah ditulis namanya, nama kelompoknya? Oke.
Yang lain kelompok ini kelompok apa? Kelompok Abu Bakar. Sudah ditulis nama kelompoknya? Oke, silakan dicari ya. Bisa. Oke, bagus. Bisa melalui boleh. Kemudian juga bisa melalui buku ya, buku referensi. Oke, sudah siap semuanya? Ada diskusi kelompoknya sudah siap? Ada yang sudah siap? Ada yang mau presentasi? Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok mana? Ali. Oke, kelompok Ali, silakan presentasi dulu. Silakan maju ke depan. Ketiga, bagaimana sebenarnya keutamaan sholat sehingga disebut sebagai jalan utama. Jawabannya, sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Jika tidak atau meninggalkan sholat, maka dia agamanya runtuh atau murtad. Menjadikannya dia seseorang yang lalai dalam beribadah. Soal nomor 1, mengapa masih banyak orang yang menganggap sholat itu tidak penting? Jawabannya, kurangnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya pengetahuan tentang sholat, dan lingkungan yang tidak mendukung. Jawabannya semuanya apa yang kalian diskusikan, hasil presentasi kalian itu sangat luar biasa. Ya, jangan berkecil hati kalau misalnya Anda semuanya ada merasa jawabannya dirasa kurang tepat, tapi jawaban kalian semuanya masya Allah luar biasa. Barakallahu fikum, sudah bekerja keras ya, sudah semangat untuk ya mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Anak-anak semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, masih semangat? Selamat pagi. Jadi semangatnya luar biasa ya, walaupun ya sudah mengerjakan banyak tugas, ada tugas saya, tugas kelompok, tapi masih semangat. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dilihat. Nah, yang pertama, ya, dari pertanyaan pertama tadi, mengapa masih banyak orang yang menganggap bahwa sholat tidak begitu penting? Nah, banyak orang menganggap sholat tidak penting karena kurangnya pemahaman, kemudian juga lemahnya iman, pengaruh lingkungan, dan juga kesibukan duniawi. Oke, anak-anak semua yang saya banggakan, coba lihat lagi LKPD-nya tadi, LKPD-nya. Nah, di halaman terakhir ada refleksi peserta didik. Nah, coba dilihat apa hal yang baru yang Anda pelajari dari materi ini. Menambah wawasan saya tentang keutamaan sholat dari syariat dan hukum sholat. Oke, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan dulu. Senyum. Anak-anak semuanya yang saya banggakan, demikian kegiatan pembelajaran dapat hari-hari yang berbahagia ini. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Sambil bersalaman dengan teman-teman yang mungkin silakan. Ya, lebih